Akhirnya terungkap misteri sumur Barhut, sumur neraka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya air di permukaan bumi adalah sumur Zam-Zam, dan seburuk-buruknya air di permukaan bumi adalah sumur Barhut di Hadramaut. Inilah sumur Barhut, terletak di tengah gurun di ujung timur jauh Yaman, dekat perbatasan dengan Oman, tempat terpencil yang jauh dari kota dan dari jalan utama manapun. Setelah ribuan tahun penuh misteri dengan berbagai cerita dan legenda yang menyelimuti, akhirnya fakta terbaru terungkap tentang apa sebenarnya yang ada di dalam sana. Bahkan, bagaimana lubang sedalam lebih dari 250 meter ini terbentuk. Ternyata setelah penemuan terbaru, misteri baru kembali muncul. Lantas, fakta apa yang berhasil ditemukan di dalam sana? Dan misteri apa yang baru muncul setelah penemuan paling mengejutkan terakhir? Kita mulai dari mengapa penduduk setempat menyebutnya sumur neraka. Bagi penduduk setempat, sumur itu adalah tempat orang hilang yang tidak terjelaskan. Banyak penduduk yang melaporkan melihat makhluk bersayap menakutkan dengan ukuran jauh lebih besar dari manusia. Yang lain mencatat bau busuk tidak tertahankan muncul dari dalam. Beberapa dari penduduk lokal bercerita mendengar suara-suara aneh dan teriakan-teriakan menyeramkan dari dalam sana. Di masa lalu, menurut penduduk setempat, ketika tempat mereka mengalami kekeringan parah, mereka sepakat untuk mengikat seorang pria dan menurunkannya ke bawah untuk mendapatkan air. Ketika tali mulai turun, tiba-tiba pria itu berteriak, dan saat penduduk menariknya, tubuh pria bagian bawah telah terputus dengan luka yang mengerikan. Mungkin ini seperti urban legend, di mana berita itu beredar dari mulut ke mulut. Pada akhirnya, para peneliti dan ekspedisi berpegang pada hadis Nabi tentang sumur ini, seperti yang direwayatkan oleh Tabrani. Namun bisa jadi, Nabi mendeskripsikan sebagai sumur dengan air terburuk, bisa juga bermakna bukan secara harfiah, sehingga masih menyisakan misteri. Baru pada peristiwa kegiatan militer di Yaman, di mana seorang pria bernama Ammar Hussein Muhammad Usman menceritakan, saat wajib militer di dekat sumur Barhut, ada sumur kecil yang disediakan untuk yang latihan militer yang sudah lama tidak digunakan. Saat pompa dinyalakan, justru keluar cairan hitam dengan bau yang sangat menyengat. Menurut pria itu, sumur kecil di kamp terhubung dengan sumur Barhut, dan dia membenarkan hadis Nabi bahwa seburuk-buruknya air adalah air dari sumur Barhut. Pada abad ke-13, seorang musafir dan sejarawan muslim bernama Ibnu Al-Mujawir menulis tentang bagaimana sumur Barhut muncul. Dia menghubungkan pembangunannya dengan Raja Sadat bin Ad yang terkenal memerintah semenanjung Arab setelah peristiwa banjir Nabi Nuh. Raja ini juga membangun negeri Iran yang hilang, kota legendaris yang terkubur pasir dan melegenda sebagai Atlantis dari negeri pasir. Menurut Ibnu Al-Mujawir, Raja Sadat melakukan penaklukan dan ekspansi ke wilayah Yaman Timur hingga menemukan tempat terpencil dan kering tanpa sumber air. Akhirnya raja memerintahkan untuk menggali sistem sumur dan perairan yang besar. Bahkan menurutnya, penggalian itu dilakukan oleh kelompok jin di bawah komando sang raja. Tidak berhenti di sini, setelah waktu berjalan cukup lama, raja mengirimkan semua orang yang harus dipenjara ke tempat ini, baik manusia maupun jin jahat. Dari sinilah tempat ini juga dikenal sebagai penjara para jin. Begitu banyaknya misteri yang menyelimuti, pada akhirnya di tahun 2013, sebuah perusahaan bernama Desert Line mencoba untuk mengungkap tabir misteri yang melingkupi sumur Barhut selama ribuan tahun. Seorang pria diikat di atas deret dan mencoba untuk menurunkannya ke bawah dengan kamera video di tubuhnya. Baru masuk 100 meter, pria itu berteriak dan dengan cepat kembali ke permukaan. Pria itu menjelaskan, geometri dinding mulai bergeser dan seakan mendekat kepadanya. Dari rekaman video yang terpasang di tubuhnya, rekaman hanya menunjukkan warna hitam. Seorang YouTuber dengan channel Hadramaut punya ide untuk menjadikannya konten dengan menurunkan drone ke dalam sana. Dia bilang jika selalu ada masalah setiap memasukkan orang ke dalam sana, mengapa tidak kita memasukkan drone dengan kamera ke dalam sana? Dia akan menyiarkannya di channel YouTube-nya. Pada awalnya, drone turun dengan normal, dan pemandangan di bagian dalam sumur mulai terlihat. Lalu tiba-tiba drone berhenti dan mulai bergerak tidak menentu. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikannya, kata pilot drone. Semula drone berjalan lurus ke bawah
dan tiba-tiba drone mulai kehilangan kendali dan mendekat ke dinding. Sesaat kemudian, kamera yang terpasang di drone mengalami kerusakan dan tidak bisa merekam. Tiba-tiba suara-suara aneh mulai terdengar seperti erangan, lolongan, dan mereka menghentikan ide gila ini. Pada akhirnya, mereka menutupnya dengan bilang, "Sungguh, siapapun yang datang ke sini akan merasa takut dan tidak mendapat manfaat apapun di sini, kecuali hanya melihat dan pergi." Setelah serangkaian percobaan mengungkap misteri sumur Barhut, datanglah tim Al-Kindi yang mencoba untuk mengungkap dan mematahkan segala mitos dan legenda tentang sumur Barhut. Otoritas setempat dari Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral tidak mengizinkan tim, tapi juga tidak melarang, sehingga terkesan cuci tangan dan tidak akan bertanggung jawab akan apa yang terjadi pada tim Al-Kindi apabila mereka gagal. Dengan segala yang tidak mendukungnya, Al-Kindi tetap melakukan ekspedisi dan masuk ke dalam sana. Ribuan warga terlihat berdatangan untuk menonton. Sebagian dari mereka berteriak untuk menghentikan ide gila ini. Al-Kindi telah mengikatkan diri tepat di tengah lubang sumur, dengan segala beban tentang misteri dan legenda yang menyelimuti berada di pundaknya. Al-Kindi mulai menarik nafas dan turun perlahan ke sumur Barhut. Semula semua terlihat normal. Segera setelah saya turun 30 meter, saya mulai melihat dinding sumur dan detail informasinya. Ini adalah momen paling langka saya menikmati pemandangan ini, kata Al-Kindi. Tiba-tiba ada sentakan dari tali yang mengikatnya. Ia berhenti turun meninggalkannya dalam keadaan terdiam seorang diri di tengah kegelapan sumur neraka. Setelah beberapa saat dia menyadari bahwa talinya tidak cukup panjang. Dia telah mencapai ujungnya tanpa mencapai dasarnya. Al-Kindi tampak bukan pria biasa. Dia tetap tenang dan mengeluarkan handy-talkie dan memerintahkan tim di atas untuk melemparkan tali yang lebih panjang. Setelah menyambut talinya, Al-Kindi melanjutkan turun ke dalam, melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah mencobanya. Setelah ini, sejarah baru akan tercatat. Pada akhirnya Al-Kindi berhasil sampai ke dasar sumur. Tubuhnya tidak terputus. Dia bisa melihat bahwa dinding-dinding sumur tidak rapat. Ada banyak lubang dan mata air yang memancar. Al-Kindi tidak diserang roh jahat. Dia juga tidak menghilang ke dimensi lain. Sebaliknya, dia tampak berdiri di lantai sebuah gua yang terlihat normal. Di dalamnya ternyata luas dan indah. Banyak deposit gua yang mengagumkan, termasuk stalaktit dan stalagmit yang menjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Ada juga koloni burung, kadal, kodok, kumbang, dan yang terakhir sedikit aneh, koloni ular dengan jumlah yang besar. Uniknya ular di sini berwarna transparan. Koloni ular ini cukup menakutkan dan Al-Kindi harus menjaga jarak dengan mereka. Dari dinding gua mengalir air terjun yang indah dengan air yang jernih. Jauh dari kata menakutkan dan ini cukup spektakuler, kata Al-Kindi. Setelah semua terasa baik-baik saja, seluruh tim ikut turun ke dalam menyusul Al-Kindi. Mereka menghabiskan waktu hampir 6 jam di dalam sana untuk meneliti. Kamera mereka tidak rusak dan mereka mampu mengambil foto yang menakjubkan di dalam sana. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.